Oke, jadi kita akan coba bahas contoh implementasi dari algoritma PSO ya, Particle Swarm Optimization. Dan ini misalnya ada sebuah masalah optimasi, kita akan meminimumkan fungsi dari fx sama dengan 100 min x dikuadratkan gitu ya. Di mana, nah ini constraint-nya, si x-nya itu didefinisikan dalam rentang 60 sampai 120. Oke, ini constraint-nya ya. Nah, langkah yang pertama ya, kita tentukan berapa jumlah partikelnya. Gitu. Misalnya, kita tentukan jumlah partikelnya itu ada 4 ya. Nah, kemudian kita inisialisasi ya. Inisialisasi. Yang pertama, kita inisialisasi posisinya. Gitu ya. Posisinya, dan ini diinisialisasi secara random ya. Jadi, misalnya partikel yang pertama pada waktu ke T, itu posisinya ada di mana dalam domain ini. Ini satu dimensi berarti ya, karena cuma ada satu variabel di sini, antara 60 sampai 120 ya. Nah, ini inisialisasi X1-nya, posisi partikel ke-1 pada waktu ke-0 itu ada di mana, kemudian partikel yang kedua ada di mana, X3 juga, dan partikel yang keempat ya. Itu posisinya ada di mana dalam domain ini. Kita bangkitkan secara acak. Misalnya X1-nya 80, X2-nya 90, X3-nya 110, dan X4-nya 75 ya. Misal ini adalah posisi ya. Kemudian kecepatannya, inisialisasi kecepatan ya. V1 ke 0, misalnya semuanya kita definisikan 0 ya. Jadi kecepatan awal dari setiap partikel itu semuanya kita definisikan 0. Nah, dari setiap posisi ini itu kan ada nilai fitness-nya ya, atau nilai fungsinya ya. Nah, ini kita coba, oh ini bukan inisialisasi ya, ini beda lagi. Oke, ini kita evaluasi nilai fungsi ya. Kalau ini inisialisasi, kan ada, setiap partikel punya dua informasi lah ya, posisi dan kecepatan. Nah, nilai fungsi ini harus dihitung kalau ini. Jadi untuk semua partikel ya, misalnya partikel pertama, berapa nilai fungsinya? Misalnya kita tulis F1 ya, F1 itu kita definisikan Fx1 ke 0 gitu ya. Ya dimasukin aja ke sini. Ya ini saya tulis dulu misalnya gini, F berarti ini kan F80 ya. X10-nya kan 80. Posisi partikel ke I-nya. Kemudian masukin aja ke sini ke Fx ya. 100 dikurangi 80, 20 kuadrat, 400 gitu ya. Dan seterusnya nih. Nah, ini saya akan tulis langsung aja jawabannya. Berarti ini F90 ya. F90 ini 100. F3 ini berarti F110 ya. F110 ini 100 kan.
Kemudian F yang keempat itu berarti F75 ya. F75 itu 625 ya. Oke, ini setelah dimasukin baru kita dapat nilai fungsi dari setiap partikel ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih algoritmanya, baru untuk setiap partikel kita tentukan ya ini setelah kita membuat dan menginisialisasi sekumpulan dari partikel ya yang berdimensi nx, nx-nya 1 kalau yang di contoh barusan ya. Nah, kemudian untuk setiap partikel kita tentukan nih personal base position dari partikel tersebut. Kemudian nanti neighborhood base position atau globalnya. Oke, oke, untuk contoh ini kita pakai yang global aja ya berarti ini. Oke. Nah, karena ini oke, jadi tentukan apa personal base position ya. Posisi terbaik partikel. Misalnya kita tulis dengan variabel p base ya. Posisi terbaik partikel. Nah, karena ini kan masih pertama ya. Kita bisa inisialisasi F apa ya? Posisi terbaik partikel awalnya itu suatu nilai yang cukup besar ya, supaya ketika kita bandingkan antara F posisi ke X yang ke I dengan nilai awalnya tadi, itu yang benar, ini kondisinya benar sehingga langsung diganti gitu ya. Sehingga di sini untuk iterasi yang pertama ya, maka P base untuk partikel ke I, misalnya kita tulis koma I ya, itu adalah sama dengan posisi yang tadi kita punya, ya kan? Jadi posisi terbaik partikel ke I ya 80, karena sebelumnya belum pernah ada, ya kan? 80, 90, 110, dan itu. Karena, oh sorry, ini bukan I ya, 1. Ini 90. P base yang kedua 110. Yang ketiga. Yang keempat itu 75 ya. Gitu. Ini nih di sini. Set personal base position. Kemudian baru kita tentukan yang globalnya. Yang globalnya itu apakah F ya sama dengan yang global. Nah, ini kita bisa inisialisasi awalnya itu bilangan yang besar sehingga ketika dibandingkan untuk setiap partikel, maka dia akan berganti. Nah, sebenarnya ini kan ada di dalam pengulangan untuk semua partikel ya. Intinya ini dicari yang minimumnya. Atau bisa juga pakai konsep ini kan, YT ini sama dengan minimum dari setiap F untuk semua partikel, ya kan. Di dalam algoritma pakainya seperti ini, tapi kita bisa menentukan tentukan posisi terbaik globalnya. Kita misalnya tulis dengan notasi G-base ya, maka G-base-nya itu adalah
yang paling minimum dari ini, ya kan? Sorry, dari nilai fungsinya ya. Paling minimum dari nilai fungsinya, bukan dari X-nya. Nilai fungsi yang minimum itu kan yang mana? Ini ya, 100 ya. Sebenarnya ada dua nih nilai fungsi minimumnya ya kan. Bisa ketika X-nya 90, bisa juga yang 110 ya. Kita sebenarnya bisa pilih salah satu. Tapi kalau algoritma yang ini kita pakai, maka yang akan didapat itu yang 90 ini. Ya kan? Yang pertama ditemukan. Jadi di sini global base positionnya itu adalah 90. Ini personal base positionnya. Ini ada nilai fungsinya kan di sini. Oke, ini nilai fungsinya ya. 400 ya kan. Ini 100, ini 100, ini 625 ya. Maka yang pertama kali ditemukan itu adalah 100 nih yang minimum, maka 90 ini yang akan dianggap sebagai global base. Sebenarnya sama saja ya kan, karena tujuan kita kan nyari yang F-nya minimum ya. Jadi mau 90 mau 10 juga sama ya. Nah, setelah itu eh misalnya kita definisikan C1-nya itu sama dengan C2 sama dengan 1 ya. Maka kita hitung, kalau algoritmanya kan kita hitung untuk setiap partikel ini adalah hitung kecepatannya dulu ya. Kecepatannya dulu. Nah, kecepatan itu dengan formula 16.2 ya. Nah, ini kan kecepatan berikutnya itu sama dengan kecepatan. Oke. Saya nggak akan tulis ulang rumusnya. Jadi kita langsung saja. Ini J-nya kan dimensi ya. Jadi kita bisa abaikan J-nya karena ini kan cuma satu dimensi ya. Jadi V, I. Langsung aja ya. Jadi di sini V satu. Oke. Hitung kecepatan berarti ya. V1 kecepatan partikel yang pertama pada waktu ke-1 kan pada waktu berikutnya ya. Kalau tadi kan 0 ya, V1 0. Itu nilai awalnya kan 0 ya. Berarti di sini itu 0. Kemudian oke. Ini harus kita asumsikan nih R1-nya berapa, bilangan randomnya. Misalnya sebutlah 0,4. Kemudian bilangan random keduanya misalnya 0,5 ya. Berarti di sini 0 ditambah, ini 1 ya C-nya, berarti ini 0,4 ya kan. 0,4 kali ya posisi terbaik dari partikel ke I itu 80 ya kan. Dikurangi dikurangi apa nih XIJ ya, karena ini kan posisi terbaiknya, posisi partikel ke-1 itu kan sama dengan posisi terbaiknya ya, karena kan baru satu kali iterasi, maka di sini akan sama nilainya, yang pasti nilainya 0 ini kan kalau dikali ini. Ya kan? Nah, kemudian baru ditambah yang komponen sosialnya nih. Karena C2-nya 1, berarti kita pakainya R2-nya 0,5, globalnya itu 90, ya kan? Ini kan global dikurangi posisi partikel ke I-nya itu adalah 80. Kan gini ya. Ini 0, ini hasilnya 10. 10 kali 0,5 itu
5 ya. Oke. Kebayang? Nah, setelah itu kita hitung V2 ya dengan cara yang sama. V2 yang pertama kecepatan awalnya 0, 0,4. Ini personal best positionnya sama semua ya. Ininya 90, maka posisinya juga 90 ya, karena belum ada posisi yang lain. Tapi di iterasi berikutnya ini bisa berbeda ya. Tapi pada saat dia menemukan personal best position yang baru, maka pasti ini nilainya 0 ya, karena nilainya sama. Oke, berarti ini 0,5, globalnya 90 dan oke, posisi partikel keduanya juga 90 ya kan, karena tadi minimumnya ada di partikel yang kedua ya. Maka ini juga sama 0 ya. Ini 0, ini 0, maka hasilnya 0 gitu ya. Ups, ini harus ditambah dulu ya. Oke. Kemudian baru kita lanjut ke V3 ya. Sorry, bukan 0 ya. 1. Berarti kecepatan awal ditambah 0,4, personal best positionnya 110, kemudian posisi partikel ketiga juga sama 110, ditambah 0,5 kali 90 ya. Posisi terbaiknya 90 dikurangi 110 berarti ya. 90 dikurangi 110. Ini akan minus ya. Ini minus 20, 20 kali 0,5 minus 10 ya. Oke, kemudian V4. V4-nya 10 ditambah 0,4 kali personal best posisinya 75. Ini 75 min 75 tambah 0,5, global base posisinya 90 dikurangi 75 ya, sama dengan akan dicek, ini hasilnya 7,5 ya. Nah, jadi ini update kecepatan ya. Nah, kemudian kita update juga posisinya. Update juga posisinya. Nah, posisi partikel yang pertama pada waktu berikutnya itu kan rumusnya apa? Posisi partikel di waktu sebelumnya ditambah dengan kecepatan pada waktu kecepatan yang baru ya. Jadi di sini berarti posisi partikel pertama sebelumnya itu kan di 80 ditambah kecepatannya. Kecepatannya kan 5 ya. Ditambah 5 berarti ini 85 ya. Kemudian posisi partikel kedua pada waktu berikutnya itu adalah posisi sebelumnya 90 ditambah kecepatannya tadi 0 ya. 90. Oke, ini saya lupa, ini harusnya ditambahin dulu biar banyak. Oke, kita lanjutkan. Ini posisi partikel yang ketiga itu di 110. Kemudian ditambah kecepatannya minus 10 ya. Itu hasilnya 100. Kemudian X4 75 tadi ya.
Ya, 75 ditambah kecepatannya 7,5 ya. Hasilnya 82,5. Jadi ini adalah posisi yang baru dari si partikel tersebut ya. Udah, kita baru menyelesaikan satu iterasi. Ya kan? Sampai sini. Satu iterasi sampai update posisi ya. Tadi sudah update kecepatan, kemudian kita update posisi, kemudian apakah sudah memenuhi stopping condition, kondisinya misalnya dalam sekian iterasi misalnya ya. Misalnya ini kan masih iterasi pertama ya. Kita akan melanjutkan ke iterasi yang kedua ya. Iterasi berikutnya. Nah, di iterasi yang kedua kan kita akan menentukan lagi personal base position, kemudian global base positionnya ya kan. Tapi kita perlu menghitung nilai F-nya dulu ya. F untuk posisi yang baru. Jadi kita coba ya secara tidak tersirat ya, di sini nggak ditulis sih menentukan F, tapi secara tidak tersirat kita harus menghitung nilai fungsinya dulu ya. Jadi kita evaluasi nilai fungsi ya. Oke, sini aja. Nah, karena kita sudah dapat posisi yang baru ya, maka kita akan hitung berapa F1 di waktu berikutnya ya, di waktu yang baru ini. Nah, jadi F1-nya akan berubah lagi nih. Oke, F1 nggak usah ada waktu deh ya, F1 aja udah. F1-nya berapa? Ya masukin aja F85 ya kan. F85 itu masukin ke fungsi awal tadi ya. 225. Kemudian F2 F90. F90 itu 100. Kemudian F3 nilai fungsi partikel yang ketiga berarti F100 ya. F100 ini 0 ya. Kenapa 0? Karena kan ini kan 100 min X ya. Kalau X-nya 100 berarti kan 0 ya nilai fungsinya. Kemudian F4 itu adalah F82,5 ya. Dan hasilnya 306,25. Ini adalah nilai fungsinya. Nah, kemudian kita tentukan lagi personal base positionnya. Ya kan? Tentukan. Oke, tadi kita pakainya P-base ya. P-base partikel yang pertama ya kita bandingkan dengan P-base sebelumnya ya kan. P-base yang baru kan 225 ya. P-base sebelumnya itu 400 ya. Lebih kecil ya, lebih kecil yang baru ya. Maka ininya berarti diganti dengan yang baru ya. P-base yang pertama itu 225. Oh, sorry, bukan nilai F-nya ya, tapi posisinya. Jadi 85 ya. Ya kan nilai X-nya kan 85 ya. Bukan 225-nya. Kemudian
P base yang kedua, ini kan 100 ya nilai fungsinya. Sebelumnya itu, oke, dari sini aja ya. 100 juga ya. Sama ya. Karena kan kecepatan barunya 0 ya. Berarti nggak ada perubahan ya. Berarti ini sama saja. 90. Kemudian P base yang ketiga. Ini 0. Lebih kecil ya pasti. Sebelumnya kan 100 nih. Berarti posisi terbaiknya diganti jadi 100 ya. Kemudian P base partikel yang keempat. Ini 306,25, sebelumnya 625. Lebih baik, berarti posisi barunya kita catat sebagai posisi terbaik dari partikel yang keempat. Ya. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita tentukan G base-nya ya. Berapa global base-nya? Nah, untuk menentukan global base-nya, mana dari P base ini yang paling minimum ya. Ini ya, yang paling minimum nilai fungsinya nih. Ini kan 225, 100, 0. Yang paling minimum kan 0 ya. Berarti G base-nya itu adalah 100. Ya kan? Yang paling minimum dari nilai fungsinya itu adalah 0. Di posisi X-nya 100. Ya kan? Nah, kita bandingkan. Global base sebelumnya itu kan 90. Nih, sekarang 0. Berarti kita update ya. G base-nya yang baru ini adalah bukan 0, ingat, tapi posisinya yaitu 100. Gitu. Nah, udah kebayang kan? Setelah itu kita update lagi kecepatan partikel, setiap partikel, kemudian update posisi dari setiap partikel ya. Jadi di iterasi kedua kita update kecepatan ya. Berarti di sini V1 2-nya berapa? Sama pakai cara yang tadi ya. Kecepatan sebelumnya kan 5 ya. Nah, ini nih. 5 0 5 0 min 10 7,5 ya. Ini 5 ditambah 0,4. Personal base positionnya berapa sekarang untuk yang ke 1 85 ya. Kalau dikurangi posisi partikelnya 85 juga ya. Karena dia menemukan personal base yang baru ya. Berarti ini pasti akan sama. Kemudian ditambah 0,5 kali globalnya itu 100 ya. Dikurangi posisi partikel saat itu. Dan ini hasilnya silahkan nanti kalian cek hasilnya 14. Kemudian V2 sekarang untuk waktu ini 0 ya. 0 ditambah 0,4 berapa personal base posisinya? 90. Posisinya juga 90. Kemudian ini globalnya 100, posisinya di 90, ya kan? Dan ini hasilnya 6. Kemudian V3 min 10, ya kan? Kecepatan sebelumnya ditambah 0,4 kali berapa? Oke.
Ini 100, ini juga 100. Seratus min 100 ya. Oh, sorry. Ini untuk update kecepatan di iterasi kedua, kita harus bandingkan, kita harus mengenerate lagi bilangan acaknya. Jadi bukan yang tadi ya. Misalnya kita R1-nya kita bangkitkan lagi 0,3, kemudian R2-nya kita bangkitkan 0,6 misalnya gitu ya. Sorry ya. Jadi di sini oke, jadi di sini 0,3 0,6 ya. Oke. Itu kemudian ini ditambah 0,6 100 min 100 ya, karena yang minimum ada di partikel ketiga tadi, jadi ini sama. Berarti di ini min 10 ya. Kemudian yang keempat itu tadi kecepatan sebelumnya itu 7,5 tambah 0,3, posisi terbaiknya 82,5 dikurangi 82,5 lagi personal base-nya. Ini kebetulan iterasi kedua juga sama ya. Personal base dengan posisinya selalu sama. Nanti di iterasi berikutnya kalau udah banyak bisa berbeda ya. 0,6 ini 100 min 82,5 berarti ya posisi partikel yang keempat. Dan ini hasilnya 18 ya. Nah, kemudian update posisi. Nah, X1 di waktu berikutnya itu 85 tadi ya, ditambah posisi yang baru 14 jadi 99. Kemudian X2 ini posisi sebelumnya 90 ditambah yang baru itu 6. Oh sorry, bukan posisi baru, tambah kecepatan ini 96. Kemudian ini posisi sebelumnya 100 tambah kecepatannya minus 10 90. Kemudian X4-nya 82,5 ditambah kecepatannya 18, posisi tambah kecepatan jadi 100,5. Nah, ini adalah posisi yang baru pada iterasi yang di akhir iterasi yang kedua ya. Udah, nanti lanjutin lagi iterasi yang ketiga selama batas iterasinya belum dicapai, kondisi penghentiannya belum dicapai, dan biasanya yaitu berdasarkan maksimum iterasinya. Atau kalau di metode numerik itu kalau ini adalah pendekatan aproksimasi, sebenarnya kondisi penghentiannya juga disebut konvergen, itu bisa ada yang namanya kesalahan aproksimasi ya. Nah, bisa dihitung dari situ ya. Jadi kesalahan aproksimasi itu seberapa besar perubahan dari posisi terbaik global dari iterasi ke iterasi. Tapi dalam hal ini kalau saya lihat di literatur kebanyakan pakai maksimum iterasi ya. Oke ya, jadi ini saya hanya memberikan contoh 2 iterasi saja, untuk sisanya bisa kalian teruskan. Nanti kita akan coba praktikan dengan menggunakan software ya.